langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya 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 Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Latif 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 Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa taqabbal ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa taqabbal ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa taqabbal ya Rasulullah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billadhi tanurul qalu wa tanfariju bil qurabu wa tudahil hawaiju wa tunalu birawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina wa maulana fansurna ala qawmil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina wa maulana fansurna ala qawmil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina wa maulana
ولا من أصلك وتعدى عند خالق المسلمين الفاتحة يا Selanjutnya yakni sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Istari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli alaihi wasallam.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Satarul masawi wa muqilul asarati rabbi farhamna jami'a wa mhu anna sayyiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yakni kajian aswaja yang akan disampaikan oleh Ustadz Mufti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, ada. Oh, ada bang. Wah, ini ada kok. Ini. Nah, ada letak lentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal-muhtaраmun, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para jemaah Lailatul Istimewa NU Mang Ridwa rahimani wa rahimakumullah. Apapun keadaannya, kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat sehat dan sempat. Ada sehat tapi tidak sempat, ada sempat tapi tidak sehat. Atau bahasa lainnya sehat walafiat. Ada sehat tapi tidak afiat, ada afiat tapi tidak sehat. Dan kita salah satu dari hamba Allah yang diberikan kedua nikmat tersebut. Semoga langkah kita dari rumah kita ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat dan salam mari kita senantiasa hadirkan atau kita panjatkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena membaca sholawat adalah ibadah. Kita sering juga mendengar sebelum dibacakan sholawat selalu diikuti dengan dalil yang memerintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat yang ada selama ini, yang juga sering kita dengarkan, mungkin ya ada perbedaannya di antara ulama, khususnya yang NU. Ada yang viral baru-baru ini, ada Habib Syekh melarang baca sholawat sambil joget-joget, ya. Sama-sama NU-nya, sama-sama. Kalau yang non NU kita akan bahas, mereka sakit terhadap ibadah yang namanya membaca sholawat.
memviralkan yang nafsu ti gitu. Ketika ada salah satu jamaah yang berjogetnya saking khusyuknya, kita tahu juga ada viral joget tariannya Rumi yang termuter. Saya sempat tanggapi ini dan ternyata viewernya banyak di TikTok. Coba lihat viewernya. Saya menanggapi tentang sholawat yang dilakukan dengan joget. Salah satunya saya tidak bisa menyalahkan yang joget, tidak bisa menyalahkan yang melarang, karena pada hakikatnya semua punya pandangan. Sholawat kok joget-joget. Terakhir, sholawat kepada tabuhannya, itu akhirnya ya. Dan pada menurut saya semuanya tergantung pada niat dia joget apa, saking khusyuknya, saking asiknya membaca sholawat, bergembiranya dengan bersolawat, akhirnya timbullah gerakan sama dengan la ilaha illallah. Kan itu ada yang melarang itu atau dari saudara kita yang mungkin tidak sepakat dengan yang menggoyang-goyangkan kepala. La ilaha illallah, karena termasuk joget, termasuk joget tentang bab sholawat. Jadi kita harus bijak menanggapi semua hal, karena NU memang Islam yang paling toleran atau paling seperti ada di tengah-tengah, tidak kiri, tidak kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Dan ketika menanggapi suatu ya katanya Gusmus, jangan kaget melihat orang joget dalam sholawat ya, karena memang kalau kita sudah menghalalkan tabuhan, menghalalkan musik, gitu ya, otomatis akan bergoyang kaki. Ya. Ketika apalagi Amin ya, hadrahnya jenisnya Banjari, lebih ada koplo, ada agak kedengaran koplonya, tabuhannya itu mirip-mirip dangdut. Apalagi pas terus ada piano atau musik tambah. Jadi sekali lagi pada hakikatnya sholawat itu adalah ibadah, karena ada nas yang mendatangkan itu baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau saya daripada konser, daripada mungkin akhirnya dengan saya ditingkatkan. Ada yang orang bersolawat kelasnya khusyuknya tanpa hadrat, bersolawat khusyuknya tanpa tabuhan, dia khusyuk. Ada yang dia solawat baru semangat ketika ada tabuhannya. Hanya begitu aja, jangan sampai menyalahkan. Daripada anak-anak ini pergi ke tempat-tempat maksiat, ya kita pelihara aja orang-orang seperti ini yang mungkin tingkat ada makomnya, katanya Kiai Husaini tadi ada makomnya. Jadi tidak perlu, apalagi sesama pemilik hadrat. Kalau saya menanggapi itu ternyata banyak yang support, ya, itu lebih bijak. Yang pertama tentang keilmuan kita. Ketika kita di NU itu ada banyak pendapat, kita jangan terlibat di kanan atau di kiri, terlibat dari pro kontra tadi. Kalau bisa ada di tengah untuk mendamaikan, untuk memberikan kebijakan. Itu yang poin pertama tentang sholawat. Tapi pada hakikatnya saya akan membahas tentang satu ayat singkat, padat dan ulang agar kita mendapatkan keberkahan. Tadi dibisiki oleh Ustaz Sulaiman, jangan bahas politik. Di mana-mana semuanya nggak boleh politik, bicarakan perdagangan, apalagi di tempat kita sholat atau masjid, memang adabnya tidak boleh bicarakan politik. Tapi politik Islam, Ustaz, yang namanya politik, karena kita politiknya di Indonesia semuanya Islam, politik Islam akhirnya ya semua merasa kan penting, Ustaz, daripada politiknya diambil. Kan kita sedang tidak berperang dengan
sesama dengan orang agama lain. Kalau agama lain mungkin di umat Islam, kan yang bicarakan politik Islam. Nabi Muhammad menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melawan orang kafir. Dibicarakanlah di masjid, di tempat Nabi Muhammad mengajarkan. Nah, kita sesama muslim, calonnya muslim semua, pendukungnya banyak dan ulamanya juga, sehingga ketika kita bahas satu atau mendukung salah satu capres, otomatis pasti ketika kita apalagi dimasukkan dalam khutbah, ceramah dalam musyawarah, pasti ada yang tersinggung. Apalagi kita masih pemula dalam berpolitik, kadang-kadang yang gantung diri, kadang-kadang pilih politik, kecewa, ada yang sampai mengeluarkan dalil. Kalau dulu zamannya saya itu zamannya Gus Dur waktu antara PKB dengan P3 itu sama-sama punya ayatnya. Mekar di Sampang waktu itu viral itu antara Masa Alawi. Oh iya, Alawi P3 itu sampai sama-sama NU basisnya dan menghalalkan ada ayatnya, merasa ini yang benar P3, ini yang benar PKB waktu itu loh ya, yang sekarang mungkin sudah lebih dewasa lagi insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengaji kalau saya sendiri rentan bagi saya itu tidak suka saya kalau pas ngaji membahas tentang sesuatu yang khilafiyah. Khilafiyah artinya apalagi sesama ilmu. Jadi kalau saya kalau saya khutbah dimanapun tidak pernah membahas tentang hal-hal khilafiyah apalagi politik, apalagi sampai karena takut gugur, takut batal khutbahnya. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan khutbah, tapi kalau kan memang khutbah itu rukunnya ada mengajak ketakwaan. Nah, takwa itu bagaimana jamaah yang mendengarkan itu bertambah kualitas takwanya, bukan bertambah geramnya terhadap sesama. Kalau mungkin masjid A yang beda dengan kita bahas tentang khilafah tadi, lubit ambolalah, terus saliman bahas tentang hal yang mungkin masih ikhtilaf, saliman setelah sholat dibahas dalam khutbahnya, selalu itu yang dibahas, selalu menyinggung. Padahal jamaahnya tidak selalu golongan dia, tapi makanya mungkin para khotib, para khotib bisa hindari hal-hal yang sekiranya masih ada banyak pendapat di jamaah, khususnya walaupun mungkin ada tempelan NU Jember gitu, ini mesti NU harus bicara tentang NU gitu. Tapi kalau bisa ya bicara tentang hal-hal yang mengajak umat ini semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usiku wa iyaya bittaqwallah. Barakallahu li wa lakum sahbihi tadi. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil. Itu banyak langsung ditutup gitu, lebih dari gak sampai 5 menit khutbahnya, insyaallah. Tapi nggak ada yang besar yang mungkin disampaikan daripada panjang lebar. Terus intinya mungkin makanya di NU itu ada buku khutbah 5 menit atau 7 menit, khutbah 7 menit itu beredar dan rata-rata suka semua jamaah itu. Jamaah suka pada masjid yang singkat padat. Intinya apa yang disampaikan, kalau memang mau belajar bukan di situ, bukan di khutbah tadi. Ayo kita belajar kitab berjam-jam untuk pembahasan tentang ilmu atau apalah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin membahas tentang Al-Quran, ayat Al-Quran, dan saya dapatnya dari guru bahwasanya kalau ingin kita sukses dunia akhirat, patokannya ini ayat ini. Padahal ini ayat ini adalah doa.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ada yang dilanjutkan dengan allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi bab ini saya tidak bahas tentang keaswajaan. Jadi bagaimana orang NU ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan saja, tapi bagaimana kita juga NU itu kalau bisa ya kayak minimal lah kayak Muhammadiyah yang asetnya luar biasa. Ada bunga. Ya, bunga. iya minimal akhirnya kita itu kayak cabangnya ada bisa sampai ke mana itu kalau bisa kita kan bisa meniru. Kalau orang Muhammadiyah itu ketika masuk, apa yang engkau berikan ke Muhammadiyah bukan apa yang kalian dapat dari NU. Harusnya juga begitu. Mungkin sudah perebutan politik, tapi lebih pada kontrol kepada Muhammad atau NU-nya itu tadi. Apa yang sudah diberikan kita kepada NU itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau kita punya lembaga, kita bangga kalau ini lembaganya NU, tapi kalau di Muhammadiyah itu langsung harus punya KTA. Muhammadiyah kita ada kebanggaan rata-rata orang yang anggotanya karena memang dekat dengan orang-orang kayak bangga status. Kita mungkin belum ke situ di bidang pendidikan, bidang kesehatan itu belum kompak, masih ada individual, tidak sentral kepada NU itu sendiri. Mungkin kalau ada punya madrasah saya kasih nama Ma'arif, itu untuk pribadi, bukan dikontrol. Termasuk kemuslimatan. Muslimat itu banyak yang tidak mau jadi anggota muslimat, mungkin karena ketika jadi anggota muslimat, kalau di Surabaya bukan kayak jauh sini, dia ditarik sumbangan gitu. Akhirnya daripada saya dituntut begini, bukan muslimat aja dikasih pengajian Al-Kausar gitu, tapi tidak mau disebut muslimatan gitu. Tapi yang satunya yang Aisyah itu lebih kepada strukturnya, laporannya bangga ya, ketika Aisyah. Tapi kalau muslimatan di kampung-kampung pengajian itu individual. Jadi artinya ustadz itu atau ustadzah itu yang memegang, tidak mau dituntut padahal amaliyahnya itu tidak mau. Itu kan sebab seperti itu mungkin perlu dari ranting dulu Ustaz Sulaiman, mungkin muslimatannya kita siapa ya minimal tidak terlalu menuntut anggota. Merawat itu memang berat, seperti kita 1-2 yang datang itu ujian terhadap sampean. Masa jangan ada cuma sedikit, akhirnya malas dan bubar, tentunya nanti. Tapi kalau kita istiqomah, niatnya kita itu hadir majelis ilmu, majelis zikir, kan minimal kita dapat pahalanya. Man amila sholihan fali nafsi. Semuanya akan kembali ke kita, tidak dari materi maupun tidak. Jadi kalau sempat tak sempatkan itu hadir. Manfaatnya mungkin sekarang tidak terasa hari ini. Manfaatnya di kemudian hari sudah janjinya Allah. Yang pertama katanya ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura, yaitu bersyukur terhadap nikmat allati an'amta 'alayya. Kalau bicara nikmat pasti banyak ya, banyak nikmat itu. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya tentunya kata ulama ada 3, bersyukur dengan lisan. Lisan ini tidak hanya alhamdulillah, ternyata bikin status di WA, tidak perlu bersyukur. Ya, selalu ketika orang baca status WA kita senang ya. Makanya di dalam surat At-Tuhan, Rabbi ni'mati rabbika fahadis.
bicara tentang nikmat-nikmat. Walaupun mungkin kita susah, jangan tampakkan kesulitan. Lisan kita jangan sampai ada keluhan-keluhan. Itu mungkin salah. Tidak hanya alhamdulillah, syukur itu tidak hanya alhamdulillah, tapi menampakkan diri kita ini, lisan kita ini yang penuh rasa syukur. Karena Siti Aisyah itu ketika bahagia baca alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah tapi musholeh. Ketika sedih, alhamdulillah juga, alhamdulillah pada kulli halin. Nikmatin banyak. Alhamdulillah itu kalau bisa ya susah senang alhamdulillah. Tapi jangan seperti Pak Gumilang. Ketika udah tolin, jangan amin, alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah jawabannya alhamdulillah. Jangan amin. Yang kedua, katanya Al-Quran ini wa'ala walidayya. Ketika kita bersyukur, saya tidak bahas sampai bagaimana kalau dengan hati. Syukurnya hati itu tidak bersyukur sama orang. Ketika orang begini sampai mungkin terang-terangan tetap bersyukur. Walaupun terang-terangan orang ini menghina saya, bersyukur saya dulu. Itu hati, menjaga hati, tetap bersyukur itu menjaga dari penyakit-penyakit hati. Terus tentang amalia, syukurnya kita ada sholat. Paling top itu orang bersyukur, tanda-tandanya orang bersyukur, sikapnya adalah ketika ada sholat, dia langsung segera sholat, menjaga sholatnya. Karena sholat itu tandanya orang bersyukur. Jadi katanya Gus Baha kemarin, ketika ada, cobalah baca alhamdulillah. Ya. Kalau kita kan ada waktu ya. Coba, mungkin terpaksa kita baca alhamdulillah, lama-kelamaan ketika kita dengar adzan, alhamdulillah. Nafas saya sampai zuhur, nafas nyawa saya sampai asar. Alhamdulillah ketemu boleh, alhamdulillah ketemu nisa boleh. Tapi ketika akan nisa boleh. Mungkin kan lama-kelamaan dengan alhamdulillah kita terbiasa dan lain sebagainya. Ya, bersyukur itu namanya. Bersyukur karena memang kata-kata sih ini hanya kata-kata tapi nggak sampai ke hati. Kalau hidup ini menunggu sholat dan menunggu waktu disolati. Jadi kita jahit, kalau banyak ya Ibu Sari jahit. Jahit ini bukan tugas pokok kita. Jahit ini sebagai mengisi kekosongan saya untuk menunggu waktunya sholat. Mungkin Abah Ridho di pasar, bukan pasar boleh bagi pelanggan bu. Saya dagang ini nunggu daripada nunggunya ngerasain orang jaga toko. Ketika zuhur tak tinggal, kalau saya memang niatnya nunggu zuhur, akhirnya bukan pekerjaannya, akhirnya kapan ini waktunya asar, biar saya istirahat dari kerja. Kata-kata saja, cuman nggak masuk itu. Maksudnya saya itu pribadi pengen masukkan, ingat mukti hidup ini hanya untuk sholat dan menunggu waktunya sholat dan menunggu waktu disolati. Jadi kalau Pak Mufti ngajar itu hanya sampingan, hanya untuk mengisi kekosongan, untuk menunggu waktu sholat tadi. Dan bonusnya mungkin dapat gaji dan lain sebagainya. Yang kedua, ingin sukses dunia akhirat menurut Al-Quran ini wa'ala walidayya. Berbakti kepada kedua orang tua. Sudah tahu tadi ya, orang tua tadi Pak Irfan bahas tentang orang tua tadi khutbah Jumatnya. Orang tua itu Jumat ya. Kalau kita melanggar, menyakiti orang tua, sanksinya itu bisa dibayar kontan di dunia dan di akhirat. Tidak bahagia karena ridho fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Tentang orang tua ini hati-hati nih. Karena ketika kita durhaka kepada orang tua, bisa tidak bahagia di dunianya, repot, apalagi di akhiratnya pasti. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa an amala sholihan, mengerjakan sesuatu yang baik, apalah sholihan. Ya. Katanya Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit aja kelihatan. Sedikit berbuat jahat kelihatan. Pasti langsung dibalas. Apalagi yang besar. Sudah, jangan sampai putus asa berbuat baik. Katanya meme yang ada di WA itu, teruslah berbuat baik sampai orang menyangka kamu nyalak. Ya.
teruslah berbuat baik sampai orang menyangka kamu menyala, karena syarat itu baiknya. Jadi kita berbuat baik aja terus deh. Biar apa? Biar bahagia di dunia dan akhirat. Wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati. Jaga keluarga kita, anak kita. Yang pertama kali yang kita jaga adalah putra putri kita. Ini itu betul dan selalu terakhir ditutup dengan bertobat. Karena kullu bani adam khata'un. Kita pasti punya salah. Selalu bertobat aja, bertobat istighfar yang banyak. Jangan sampai ketika kita sakit, naudzubillah, kok main gitu terus apa tak dosa. Allah jawab banyak dosa. Jangan sampai ketika makanya kemarin saya bilang bertobat itu merasa diri kita banyak dosa. Untuk pribadi lo ya, jangan ketika ada kita ditimpa musibah, bilang sama Allah, pantas saya dapat kayak gini karena saya banyak dosanya. Tapi tidak berlaku untuk orang lain ya. Ketika orang lain mau makan benar, tak boleh. Orang lain kena musibah sampai tak boleh ngerasain terus dibilangin sudah kena musibah, disalah-salahkan gini. Oh pantas oleh musibah kan masuk Allah, oleh yang itu bertobat itu berlaku untuk kita. Tidak boleh kemudian orang lain kena musibah ditambah dengan omongan kita yang tidak baik. Jadi bersyukur kita ketika kita ditimpa musibah, kita merasa diri kita memang pantas. Oh iya, ada pertanyaan. Bisa kapan membedakan ini musibah, ujian atau cobaan atau adab, Ustaz? Kalau ujian untuk orang lain lah. Kalau adab untuk kita, gitu. Ketika Allah memberi kita ujian, bilang sama dirinya, ini Allah mengadab saya, gitu ya. Mengadab saya karena dosa saya. Tapi ke orang lain itu ujian. Kenapa kamu diuji oleh Allah? Mungkin ya begitu. Itu maksud saya, biar kita itu tetap hati kita dijaga oleh Allah, tidak sudon sama orang lain. Terakhir ini minal muslimin. Kalau ingin kita sukses di akhirat, ya berislam secara kafah, jangan mengaku. Ya, waktunya puasa ya puasa, waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat kita zakat, ya rukun Islam itu kita amalkan. Jangan sampai kita tidak sholat merasa dirinya sudah sholat, artinya kamu nggak sholat, takun bagaimana? Saya sudah sholat lengkap Ustaz, tapi tetap diuji oleh Allah. Itu namanya belum hafal. Karena sholat itu bukan ukuran orang kaya dan miskin. Sholat ini adalah sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah. Ada teman saya sholat, saya sudah sholat, sudah ini kok tetap diuji oleh Allah. Itu berarti sholatnya tujuannya bukan karena mencari ridho Allah, tapi mencari mencari urusan dunia, kebahagiaan dunia. Saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya membaca ayat tadi, bukan ceramah, membaca ayat tadi. Yang pertama kita pandai-pandai bersyukur, yang kedua kita berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga kita harus harus berbanyak amal soleh, yang keempat harus banyak bertobat, yang kelima kontrol apakah kita ini Islamnya sudah benar dan tidak. Saya kira itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung doa. Sesuai dengan aman. Oke, kalau malas bergerak saya doain. Iya. Tapi Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidan. Ya rabbana lakal hamdu ya man yadhkuru. Allahumma ighfir lana
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada secara penutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara demi acara pada kegiatan Lailatul Istimewa dan kajian Aswaja Ranting NU Mangli 2. Apabila ada tutur kata kami yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya dah. Wah, berarti sebadan luar biasa. Iya, Rawon. Rawon.